الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang terhormat Ketua Koordinator Wilayah Satuan Pelaksana Pendidikan Dasar Kecamatan Cianjur, Bapak Dr. Anas Ridwan Barokah MM atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Bina di lingkungan Kecamatan Cianjur. Yang kami hormati Bapak Ibu Pemateri Kegiatan Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka. Yang kami hormati Ketua Gugus 02 Daga Kecamatan Cianjur, Bapak Asep Jarkasi SPD SD. Yang kami hormati Ketua PDRI Kecamatan Cianjur, Bapak Deden Saifuddin SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Gugus 02 Kecamatan Cianjur. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi. Waalaikumsalam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua Gugus 02 Daga Kecamatan Cianjur, keempat sambutan Ketua Koordinator Wilayah Satuan Pelaksana Pendidikan Dasar Kecamatan Cianjur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala Gugus 2 Daga, rekan-rekan guru dan OP sekolah yang ada di lingkungan Gugus 2 Daga yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Gugus Nagra, yang saya hormati Ketua PGRI yang ada pada kesempatan hari ini, yang saya hormati rekan pengawas Majelis, yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah Gugus 2 Nagra, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Guru yang hadir pada kesempatan hari ini, serta para OPS Gugus Nagra yang saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salam dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai pendengar nanti mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, karena
Bapak Kodik, ya, kebetulan sedang ada kegiatan di Sinangbarang, jadi beliau malah menelpon, mungkin baru nanti siang akan hadir di sini. Untuk itu saya mungkin mewakili untuk membuka acara hari ini, ya. Ibu dan Bapak, alhamdulillah, ya, ini adalah hari ketiga kami melaksanakan kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023, ya. Yang kemarin pertama di Sawah Gede, kemudian kedua di Gugus Panembong, dan yang hari ini hari ketiga di Gugus Nagrak. Ibu dan Bapak, perlu diketahui bersama bahwa kami sebenarnya ada 5 orang, satu tim, ya. Berhubung hari ini Pak Wadi mungkin datangnya siang, Bang Ansari. Pokoknya jangan kurang dari 5 orang. Ada, ya. Kemudian Salahuni. Kemudian Nagrak tanggal 13 Juli, ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka Gugus 2 Nagrak dengan moto Nagrak bergerak, saya buka dengan resmi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa ala sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amil aqdari wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kurikulum Merdeka, ya, artinya menggunakan kata ajar yang sudah disediakan di PMM. PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Sesuai dengan jenjang satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar untuk PAUD, SD kelas 1 kelas 4, SMP kelas 7 dan SMA kelas 10. Ya, kategori berbagi, ya. Tidak, ya, menurut data mah tidak ada, hanya ada 3 sekolah yang menerapkan mandiri berubah, yang lainnya mandiri belajar. Harus apa ya namanya, mengimbangi apa yang mereka dapat, karena sejatinya anak-anak itu bisa jadi belajar itu bukan dari guru, bisa jadi belajar dari gadget, atau ya ada peribahasa lebih pintar Google daripada guru gitu ya. Nah, kita harus tetap belajar. Alhamdulillah sudah ada perwakilan. Coba dari SD yang lain, mungkin satu lagi pendapatnya. Berubah, artinya milih berubah, anu kahiji terus ngagunakeun perangkat ajar anu disadiakeun ku PMM. Anu kaduana oge ya terus difasilitasi, gitu nya anu kadua kegiatan dipilih kamari.
dan baik-baik mandiri berubah atau Tepuk tangan untuk Penos dari Banyak Sari. Sudah update 15 ya. Sudah 20 episode perang terakhir itu ya. Ya, nggak apa-apa. Sudah mengikuti seri sampai 15 ya, itu bukan hal yang mudah ya. Uji 2 sampai 15 teh gitu ya. Jadi ibu dan bapak kalau misalnya kemarin kelewat gitu ya, tidak mengikuti seri-seri, bisa ada lihat di YouTube gitu ya. Seri ini mau sih gitu ya. Dan bernyanyi, terus menceritakan hal-hal yang mereka lihat, yang mereka lakukan setiap hari, dengan sekitar rumah ataupun sekolah seperti itu. Dari awal mungkin untuk meningkatkan motivasi anak belajar gitu, dan mungkin bernyanyi seperti itu disesuaikan dengan minat anak. Menurut ibu siapa? Bu Yanti? Kami jadi ya. Oh Yanti, sudah ada Yanti bisa lagi. Bu Yanti, SD mana Bu Yanti? Pataruman, alhamdulillah sudah ada wakil ya dari Pataruman. Katanya untuk agar pembelajaran menyenangkan itu ya, tadi dengan metode refleksi. Apa eta? Ayo. Itu kan ayah kasih obat kan, ada yang maju. Nah, oke, tapi umur mereka. Kemudian kebijakan yang kelima adalah Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah ini ibu dan bapak, ini sudah ada perubahan lagi sebenarnya yang baru. Datang yang bisa yafqahu qawli. Ibu pengawas yang saya hormati, rekan kepala sekolah yang saya hormati, ibu bapak Dewan Guru kelas 1, kelas 4, dan guru bidang yang saya hormati, marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada pemimpin alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai pula kepada kita para umatnya. Ibu bapak yang Wanti Setiahati, kepala SD Negeri Lembur Situ, yang kebetulan saja termasuk salah satu sekolah penggerak di Kecamatan Cianjur. Semuanya ada 4 sekolah, dan bersama dengan 24 sekolah lain se Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah 40 andaikan dibagi 6 berarti hampir sampai 7 jam semua, dikurangi Jumat, berenang kurangi 2 jam, Jumat 5 jam ya. Jadi habis kadang-kadang kayaknya hari ulang. Andaikan kelasnya paralel, kelas pagi ditanggung kelas. Perkenalkan, saya Wanti Setiahati, Kepala SD Negeri Situ, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Sekolah kami berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Selain itu, di sekitar sekolah kami terdapat beberapa pabrik atau usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di antaranya adalah pabrik tahu, pabrik kauco, pabrik kerudung, dan beberapa pedagang yang sudah lama bergelut di bidang usahanya, yaitu pedagang bakso, pedagang bubur, pedagang lontong, pedagang mie ayam, pembuat telur asin, pedagang manisan, dan lain-lain
yang semuanya dibuat sendiri atau menjadi bersama keluarga. Perencanaan kurikulum di sekolah kami selain dikembangkan potensi siswa secara akademik, juga dikembangkan potensi siswa akan kewirausahaan. Ada membuka, ada pelibatan masyarakat sekitar. Lalu akhirnya siswa mempraktekkan tentang kegiatan berwirausaha. Intinya di sana. Jadi kegiatan tersebut akhirnya kami anggap berhasil dengan terjalinnya kerjasama baik pihak siswa, sekolah, guru, dan masyarakat sekitar. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai struktur kurikulum untuk seni, ya Bu. Itu kan tadi dikatakan hak sekolah itu memilih sesuai dengan kesepakatan. Sementara selama ini di SPDP itu ada 4 kesenian yang dipelajari semua. Jadi maksudnya itu nanti di kurikulum Merdeka itu hanya 1 saja yang ditekuni, yang lainnya itu hanya sepintas, atau memang yang lainnya tidak diajarkan. Satu lagi Bu, sekarang kan sekolah Karangtengah itu memilih IKM yang pertama Mandiri Belajar, di mana masih kurikulum 2013 dan darurat yang digunakan. Nah, tapi prinsip-prinsip atau roh dari kurikulum Merdeka itu harus masuk. Nah, bagaimana penuangan prinsip-prinsip atau roh tersebut di dalam KTSP dan nanti dituangkan itu seperti apa bunyinya dan di bab yang keberapa? Terima kasih. Pertanyaan yang nomor 1 dulu ya. Tadi itu tentang pembelajaran seni. Kalau tidak salah Ibu, di kurikulum 2013 pun itu boleh memilih, boleh menitik beratkan kepada 1 atau 2 seni, tidak semuanya akhirnya tidak mendetil, tidak satu sepintas, tidak seperti itu. Apalagi di kurikulum sekarang guru itu merdeka. Andaikan misalnya begini, kepala sekolah dengan berbagai masukan dari guru, misalnya, oh ini mau seni musik, tapi kita di kelas ketika sudah dianalisis siswanya menginginkan misalnya seni tari, kenapa mesti menginginkan disamakan semuanya jadi seni musik? Andaikan satu kelas menginginkan jadi ada atau ingin seni tari, beda dengan yang lain. Itu merdekanya di kurikulum sekarang. Andaikan misalnya begini, yang 40 karena ada bukunya, ibu dan bapak ada buku siswanya, ada buku panduan untuk gurunya, mau diajarkan, mau sekedar mengenal, kenapa tidak? Silahkan saja, bebas, enak. Jadi guru itu memiliki mual keteteran sampai ke Nana Rosker itu bahan ajarnya ada panduannya, ada panduan untuk guru tentang materi seni musik untuk siswa apalagi. Pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan apa lagi? Lupa lagi. Memasukkan ke kurikulumnya, ruhnya itu. Karangtengah pilihannya 1. Kalau tidak salah ada 3 pilihan. Yang pertama itu adalah kurikulum mandiri belajar. Berarti masih belajar, kalau masih belajar mempelajari dan sebagainya, masuk ke PMM dan sebagainya. Lalu RPP-nya jadi RPP Plus dengan judul boleh diganti menjadi modul ajar atau tidak diganti pun, tetapi sudah memasukkan CP, mempelajari CP dan sebagainya, itu boleh bebas. Tetapi untuk pilihan 1, kalau dikembangkan lagi misalnya pertanyaannya, apakah buku ajarnya pun untuk siswa secara mutlak harus semua menggunakan? Andaikan tidak, masih tetap kurikulum lama. Paling guru yang kreatif mungkin, materi-materi apa ya di kurikulum ini yang ada di kurikulum Merdeka, bisa itu diambil
atau bisa itu misalnya ini misalnya kurang nggak mau ini. Nah, untuk yang tipe 2 itu adalah kurikulum darurat. Disebut darurat bukan karena COVID-19 yang sekolahnya jadi 50%, yang pembelajarannya siswanya jadi separuhnya, tetapi itu maksudnya begini, yang kurikulum 2013-nya sudah tidak utuh lagi. Tidak utuh lagi, misalnya jadi 60%, 40%-nya masuk kurikulum baru. Nah, untuk pilihan 2, kalau mau menggunakan buku ajar yang baru, bagus. Karena buku ajar yang lama pasti masih ada diarsipkan. Dari tahun kemarin juga harus punya arsip. Diarsipkan, sudah menjadi perbendaharaan perpustakaan buku kurikulum lama. Apalagi untuk yang kurikulum atau yang pilihan ketiga yang mandiri berbagi, itu berarti di samping tadi menggunakan bahan ajar yang sudah kurikulum merdeka, lalu pembuatan RPP, CPK-nya dan sebagainya itu sudah mutlak seperti kami sekolah penggerak. Makanya mereka pun sanggup berbagi dengan yang lain, sanggup berbagi. Nah, apalagi kalau mesti belum puas, misalnya tadi memasukkan apa unsur ruhnya ya, berarti andaikan visi misinya mau dirubah, dimasukkan profil pelajar Pancasilanya yang 8, yang 6 itu, misalnya bisa ditambahkan ada misi baru. Visinya misalnya nggak usah dirubah lah, pada dasarnya itu sudah menaungi biasanya. Tapi misinya masukkan tentang profil pelajar Pancasila. Kalau yang sudah 3 sudah menahun, apalagi yang mau akret kedah tos katala atau tanihan nanti dinuka opatna. Nah, itu tentang misi yang ada kaitannya dengan kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Tujuan bisa ditambahkan di akhir, misalnya tujuan yang terakhir. Kalau tidak mau mutlak seluruh, kan kalau mau berubah drastis pun kan belum, karena pilihannya baru pilihan 1. Maka webinar yang secara mandiri atau bersama-sama dengan rekan guru yang lain. Di sana ada asesmen yang dibuat oleh rekan guru yang lain, lalu ada juga yang disediakan oleh pemerintah sebagai panduan, sebagai contoh oleh kita, banyak hal. Yang kedua, selain tadi bergelut atau membuka PMM, yaitu Ibu dan Bapak memberdayakan komunitas masing-masing, komunitas praktisi biasanya istilahnya kalau di sekolah penggerak. Berarti bisa misalnya grup WA nanti antar kelas 1, kelas 4, bisa grup WA yang sifatnya kecamatan, atau misalnya di gugus atau di forum-forum yang lain yang sekiranya itu membuka wacana kita atau membuka wawasan kita tentang kurikulum merdeka ini. Sekarang banyak hal tidak sesulit dulu ketika tidak seperti sekarang. Pembelajaran pun kan sekarang bisa daring, rapat bisa daring, apalagi tentang cuma dengan materi bahan ajar. Nah, yang selanjutnya adalah mencoba misalnya secara bertahap. Pak Jajang mah dimulai dengan yuk membaca-baca CP yang sekarang yang terbaru, lamun dibanding dengan CP yang lalu, CP yang terbaru saja. Di dalam CP yang terbaru misalnya kan ada fase A, fase B, fase C. Oh, ini fase A-nya tentang apa? Kok masuk ke fase B tentang apa? Dipelajari dulu CP. Sebulan juga mempelajari CP. Yuk, bulan berikutnya kita membuat modul ajar. Kalau ada hal yang tidak paham tentang CP, bisa kan bertanya kepada pengawas minta dibimbing tentang CP saja. Tapi CP dulu menurut orang anu tos kuasai atau tos dipelajari ke orang, dimantapkan oleh pengawas CP. Maju yuk sekarang ke modul ajar. Kita mempelajari modul ajar. Sudah modul ajar 1 bulan. Yuk kita mempelajari buku panduan siswa, buku panduan guru.
Yang jadi patokan bukan buku tetapi CP ya, bukan dulu lakonan CP. Nah, dari buku panduan guru, buku pegangan siswa, kita pelajari adakah perbedaan dengan kurikulum yang lalu. Kalau misalnya, oh ternyata 60% masih yang lama misal. Seperti itu, kan kita tidak bisa melepas buku itu langsung masuk ke perpustakaan, meskipun itu pilihan IKM-nya 2 misalnya. Itu bisa kita padukan juga, kita berdayakan, kita pakai buku itu sebagai alternatif di dalam pembelajaran yang sudah mulai mengikuti atau materi kurikulum merdeka. Banyak lagi. Kita mempelajari lagi tentang asesmen, diagnostik, sumatif, formatif. Yuk kita nanti mempelajari tentang pembelajaran proyek. Terpaham harus ke kurikulum pengawas. Tapi bertahap. Ulah akhirnya margi seueur nu ieu teh kagaram, nu ieu teh gagaram, nu ieu teh ngantos akhirnya ngabugeu we kan. Tapi kan hiji-hiji disebut. Kalau menurut saya yang ideal itu yang pilihan nomor 2, bukan yang pilihan 1. Kalau pilihan yang nomor 2 masih menggunakan kurikulum lama tetapi sudah disederhanakan. Kurikulum baru sudah masuk. Meskipun beli bukunya belum tersedia, tapi kan bisa meramu biasanya nakan anu palentingna dan belum semua teh. Mas ini masuk, ini di bawah, ini masih dipakai gitu. Jadi kita tidak ketinggalan informasi karena kita sudah mulai terjun ke kurikulum merdeka. Ibu dan Bapak, pemerintah cerdik termasuk AKM, kan itu sudah kurikulum merdeka. Termasuk akreditasi, sekarang materinya sudah kurikulum merdeka. Jadi mau tidak mau meredan orang teh sanaos pilihan masih 1 sudah harus mempelajari tentang kurikulum merdeka. Mudah-mudahan cekap. Mohon SMS. Belajar di sini kebanyakan kita tetap memakai kurikulum 13, hanya memasukkan kurikulum merdekanya, pembelajaran paradigma baru dan proyek profil pelajar Pancasila di kosnya ya, nanti menyusunnya. Itu di situ nanti setelah di
lakukan secara bersama-sama hasil musyawarah, sudah terbentuk kurikulumnya, lanjutkan lembar pengesahannya, jangan dulu dijilid karena nanti diberikan kepada pengawas di masing-masing, akan diperiksa secara keseluruhan. Apakah ini sudah lengkap, apakah ini perlu ditambah, apakah ini perlu dihilangkan atau lain sebagainya. Setelah itu sudah selesai, nanti hasil revisinya dikembalikan kepada pengawas, boleh langsung dijilid dan lalu diberi rekomendasi. Kenapa diberi rekomendasi? Untuk segera ditandatangankan kepada Kepala Distrik Polra. Jadi kita mempunyai kurikulum ya. Jadi itu sudah jadi nanti di bulan Agustus karena mulai pembelajaran yaitu di bulan Agustus. Sebetulnya yang efektifnya 1 minggu perkenalan, minggu kedua langsung sudah masuk kepada pembelajaran yang efektif ya. Itu Bapak sekilas mengenai kurikulum dan di tahapan-tahapan awal sebagai pembuka. Sekarang Ibu Bapak sudah duduk di depan meja Ibu Bapak, ada beberapa benda ya. Ada beberapa benda. Silahkan Ibu Bapak mengambil salah satu benda, pegang dan angkat. Pulpen sesederhana. Dari air adalah untuk menghilangkan haus dahaga. Betul? Bagus. Selain itu, untuk menyiram bunga. Ya. Ya boleh. Selain itu mungkin kalau jauh dari cuci tangan bisa digunakan untuk cuci tangan. Iya, boleh kalau jauh ya. Ya. Ya, tepuk tangan. Untuk penghilang dahaga, penghilang haus yaitu minum. Padahal manfaat kehidupan kita yaitu lebih banyak di air ya. Itu pertama. Ya banyak manfaatnya sekali. Sekarang guru kelas 4 minuman tetap, tetapi mungkin ada yang lain Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofian, perwakilan dari SD Negeri Ibu Jana 2. Ini masih minuman dalam kemasan, tapi tidak akan menyebutkan merek, nanti jadi iklan. Jadi endorse-nya. Endorse. Ini minuman kemasan dalam kaleng. Untuk minuman itu sendiri adalah untuk menghilangkan haus juga bisa. Tapi ada yang ketagihan melek katanya, kopi itu bisa juga untuk menambah melek jarang tidur. Kemudian untuk kemasannya kaleng ini juga bisa dijadikan untuk sebuah hastkarya atau kerajinan. Terima kasih, mungkin itu manfaat dari yang benda yang saya pegang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, luar biasa. Ada 3 tadi, sama penghilang dahaga, haus, ketiga melek. Upami seueur pada melan di bumi ngopi kan apanya? Jatan melek, mohon itu. Meleknya melotot, gak seueur pada melan. Yang ketiga itu manfaat sekali tempatnya, ternyata dibikin hastkarya ya. Dengan berbagai hastakarya ini bisa ditampilkan, apalagi sekarang ada proyek profil pelajar Pancasila. Guru PAI mana? Iya, dipanggil. PAI. Ibu tadi yang dipegangnya apa sih Bu? Oh snack, iya snack ya. Ya silahkan, coba dari snack ini, wah apa? Kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin, betul. Oke Ibu, karena yang saya pegang adalah makanan, jadi kita manusia tanpa makanan itu ibaratnya apa ya? Tanpa amunisi Bu. Iya. Seperti itu. Makanan ini adalah sumber energi dan juga harus halal tentunya. Apa yang harus saya jelaskan Bu kaitan dengan makanan? Silakan, justru pendapat Ibu itu apa? Kita akan semua rekan-rekan yang ada di sini itu akan mendengarkan. Iya baik. Kalau manfaat semuanya suka makan gak? Suka, termasuk saya juga. Kalau seperti itu ya. Oh dibuka ya. Kemudian satu persatu. Di sini ada yang namanya ini khas dari kearifan lokal di budaya Cianjur, namanya buras. Buras. Punten sanes lepet buras. Tapi lepet mah anu diikat gitu saja.
Kopi buras mah kayak lebetan terus deh. Biasa diganti, biasa dituang sederajat sarapan, ternyata sederajat kegiatan pengen gitu. Bagina kedahnya pengen tebu ngelebetan. Mohon. Alhamdulillahirobbilalamin an'amna wa sama'na wa ja'alna minal muslimin. Amin. Luar biasa. Berarti yang belum siapa nih? Olahraga. Mananya Bapak Ibu olahraga? Olahraga. Kamu sih ikut bareng. Tadi bareng tas motor, jangan. Iya, Pak. Buras dari waktu tadi. Pokoknya kamu ulen sang buras. Oh my God. Ya makan kan ulen sang buras. Ini Bu lepet sangat lepat Bu. Itu mah bacang. Nah, ini yang saya pegang adalah makanan ya, untuk mengenyangkan ketika lapar, terbuat dari beras dan dibungkus oleh daun pisang Bu. Manfaatnya untuk mengenyangkan ketika lapar. Contohnya tadi saya ketika lapar sempat berpikiran ya barter Bu, ini hasil barter makanan. Dan ini adalah ulen ya, ulen ya. Nah, ini terbuat dari beras ketan Bu. Nah, ini dari Kohajinan ini. Saya yang memegang. Ya, yang harus saya jelaskan apa ya? Dari ulen ya. Ulen dibuat dengan cara dikukus ya Bu ya. Nah, ini terbuat dari ketan Pak. Ini kesukaan saya. Soalnya ini nggak ada apanya, oncomnya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Alhamdulillah ya. Oh iya, mau ditambah Ibu? Iya, boleh. Silakan. Kebetulan saya memegang HP dan HP ini memang kalau dilihat baik buruknya ada. Ya, kalau buruknya mungkin ya banyak enzim yang memang itu sangat merusak ya. Kalau kita melihat dengan sering gitu. Tetapi apapun yang tidak tahu, kadang saya melihat dari sini, dari Google. Kalau sedang belajar, apa yang saya lihat ini tidak tahu saya. Bahkan yang namanya kurikulum yang sekarang kurikulum merdeka, sekarang saya lihat di sini semua ada. Ada semua. Betul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Betul ya Ibu dan Bapak. Sekarang itu kita belajar lebih canggih lagi ya. Dengan adanya internet, kalau tidak ada internet, tidak ada kuota, tidak ada jalan. Itu salah satu. Ini adalah kebutuhan dari kita. Kalau dulu ini tidak menjadi kebutuhan. Kalau sekarang kita ketinggalan HP saja, itu sepertinya kita itu kehilangan sesuatu. Apalagi informasi-informasi yang sangat penting bagi kita. Itu dia adalah manfaatnya bagi kita. Pertama untuk komunikasi bagi kita, ya. Lalu selain informasi juga kita bisa mendapat manfaat dari HP, ya, yaitu dari internet terutama sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Itu diantaranya. Terima kasih Pak Ujang ada di Pak Asep. Apa itu Bapak? Kamera Fatman. Nah itulah dari manfaat HP banyak sekali. Bahkan kita ketika bangun tidur, yang misalnya apa Ibu dan Bapak? HP. Sekarang pun jadinya sadaya nangge. Kemana aja HP? Kemana HP keterangan? Nah itulah, tapi memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya dari handphone. Tapi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena kita itu mengarah kepada yang lebih
baik dari HP tersebut. Baiklah, capaian pembelajaran. Mangga Ibu. Nah, kelihatannya semua yang di belakang mau kemana kita? Di sini ada kendaraan atau yang disebut dengan kapal layar. Pesertanya tidak? Ya, untuk menuju ke tempat tersebut mungkin kita akan mencari tahu terlebih dahulu ya. Apalagi sekarang kan modern ya Bu ya, kita bisa lihat, bisa lihat internet, bisa lihat di apa itu namanya GPS ya. Kita mau kemana gitu, lokasi yang kita tuju mau kemana, kita cari dulu di sini. Setelah kita tahu, oh jalan apa yang akan kita lakukan, ya mencari tahu jalan alternatif yang terdekat untuk menuju tujuan tersebut ke jalan mana, seperti itu. Ya. Ada yang mau menambahkan? Ini sudah betul ya. Di zaman sekarang karena kita sudah luar biasa ya dengan pembaharuan yang lebih luas lagi, itu diantaranya salah satu mencari atau kita supaya sampai ke tujuan yaitu dengan bantuan Google Maps ya. Nah, tetapi kalau disambungkan kita berada di lautan sedang berlayar, nah apa yang akan kita lakukan? Ada? Ya. Tambahan Ibu ya, paling prepare untuk persiapannya Ibu ya. Karena kita menuju mau ke laut, misalkan persiapan dengan Bapak dan Ibu guru, dengan orang tua, komunikasi baik dengan peserta didik. Jadi saling ya, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lalu bernalar kritis. Udah. Ya. Cari informasi. Mandiri ya. Dan di fase E kelas 10, di fase F 11 dan 12. Apakah di PAUD ada fase? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa? Karena tidak ada kelas, betul. Betul, tidak ada kelas. Ya. Padahal kalau dibicarakan tidak ada kelas, ada kelasnya. Kelas A, kelas B, ya, betul tidak? Ada. Karena nih jawabannya, PAUD merupakan fondasi awal, ya, merupakan fondasi yang lebih kuat. Disitulah segala sesuatu akhlaknya ditanamkan di PAUD, ya. Merupakan ibarat kita suatu bangunan, kalau tidak ada fondasi akan cepat roboh. Nah, di situ pun anak-anak kita fondasinya yaitu di PAUD atau di taman anak-anak. Nah, untuk membedakannya dengan kelas 1 ya penggunaan istilah fase, yang kedua karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa berbeda pula. Jadi kita sebagai guru mungkin harus bisa membedakan atau mengisahkan antara kemampuan anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Betul ya? Betul jawabannya. Tetapi kita luruskannya dengan jawaban Ibu. Di sini kan dalam fase pembelajaran yang berbeda dalam satu kelas. Jadi istilah fase sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak ada anak yang tidak naik kelas, ya. Jadi tetap dari kelas 1 fase A naik ke kelas 2. Nah, tetapi di dalam satu kelas 2, anak yang kelas 1 tersebut masih belum mampu. Tadi dikatakan kemampuannya ada yang masih kurang, karena tadi dikatakan bahwa kemampuan anak satu kelas berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang biasa-biasa saja, ya. Nah, kita lihat yang lambatnya saja. Nah, di sini keuntungannya dalam fase itu, jadi antara guru kelas 1 dan guru kelas 2 bisa berkolaborasi. Jadi ada rekan, ada teman. Yuk, bagaimana kita untuk menunjukkan bahwa anak ini mampu untuk menjalankan tugas-tugas. Jadi tadi fasenya sama, tetapi dengan kemampuan yang berbeda. Tadi juga sudah dikatakan ada pengelompokan ya. Nah, jadi supaya kita satu untuk lebih mudah membedakan. Jadi pertama kita membuat dikelompokkan dulu, Pak. Jadi tadi yang belum mampu secara keseluruhan
kelompoknya dibedakan. Ini yang sudah misalkan. Lalu nanti bisa berkolaborasi guru kelas 1 dengan kelas 2. Begitupun dalam penilaiannya, dalam asesmennya. Jadi tetap masih mengacu kepada fase A yang ada di kelas. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi terakhir, ada kebijakan tentang kurikulum yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Kodik. Terima kasih dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kodik kita Kecamatan Cianjur. Kita lanjut saja. Wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu pengawas Bina Kecamatan Cianjur, yang saya hormati Ketua PGRI, Ketua Gugus Nagrak ya, Gugus Nagrak, beserta jajarannya, Ibu Bapak Kepala Sekolah, kebetulan Ibu Bapak ya, ini gugus yang keberapa? Ketiga. Pertemuan ketiga. Pertama gugus Sawah Gede, kedua gugus Palembang, ketiga gugus Pantur ya nama dan dirinya ke pertanyaan nanti kan. Nupret temu iblis orang ASN mantel gitu ya. Nah, Ibu Bapak gini. Nah, sebetulnya ada beberapa hal gitu ya. Dan mohon maaf gitu ya. Seharusnya tadi saya di jam 7 kalau lihat jadwal ya kebagiannya. Tapi berhubung kami semua para kodik pada hari kemarin berangkat ke Sinangkaran dalam rangka puncak hari jadi Cianjur. Nah, itu kan kebijakan pemerintah kita, pemerintah daerah ya. Kalau di rapat berarti jam 12 punya di luar jam kan ya. Ibu Bapak enak sanes jam libur, sanes ya. Jam kerja enak gitu ya. Karena beban Ibu Bapak, beban mengajar Ibu guru cukup 24 jam kan. Tapi beban kerja 37,5 jam per minggu. Umpama teh mah aya guru PAI guru ahad guru olahraga kerja menawungkul ngajar. Nah, 24 jam cumpon ya cukup untuk beban mengajar. Tapi beban kerja 37,5 jam. Enggak juga yang separah. Nah, upahnya masuk jam 7 nya upah 5 hari gitu kan. Nah, alhamdulillah dari awal tadi kan udah Ibu Bapak pengawas ditambah ini saya suka dulu ya ada dari sekolah penggerak ya di sini gitu ya ikut menjadi pemateri gitu kan juga ngobrol lah berdiskusi mari saya menanyakan gitu ya Ibu Bapak coba kan Mendikbud udah dibahas tadi belum menyampaikan episode tentang Merdeka Belajar. Terus sabar episode ada kan? 20 seperti tadinya. Episode pertama tentang episode pertama kenapa? Di musik itu ada acara sekolah penggerak sebenarnya. Nah, kalau kita baca coba lihat bahwa krisis pembelajaran di Indonesia berlangsung lama. Ya. Inti dari sekolah penggerak, inti dari kurikulum merdeka adalah adanya perubahan paradigma, memerdekakan semua lapisan. Pertama, siswa dikasih kemerdekaan, kepala sekolah dikasih kemerdekaan untuk mengelola sekolah. Kabar halaman itu teman-teman. Sekarang profil pelajaran Pancasila ada berapa dimensi tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
hari lain nggak bisa. Profil majalah Pancasila 1. Boleh nggak dulu 2, 3, 4. Karena mengunggah haji biar nah, ya udah. Ya sebentar ya. Kan suka terselisih jam 2 kilometernya. Menurutkan malah ke hati. Kemudian ya, tadi, nah minimal episode tentang kependidikan dari 1 sampai 20 kena pilihan atau apal KB. Ya. Yang penting tak pun hafal tentang platform Merdeka Mengajar. Terus namanya tadi guru penggerak. Sok tentang guru penggerak. Akhirnya mah guru penggerak kan kemarin terus guru penggerak, ya, diberi kebijakan, diangkat dari kepala sekolah, terdidik lah, terdites lah, dibereskan, dilantik, nah gitu kan. Nah ke depan bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu dari guru penggerak. Untuk menjadi pengawas sekolah, pengawas dari kepala sekolah penggerak. Nah, akhirnya mah guru bergerak banyak, nah gitu ya. Nah ini, coba sebutkan lagi. Nah ini kan fitur-fitur satu ini kan ada produk pengembaraan guru, ada juga produk kegiatan belajar mengajar. Nah ibu bapak begini ya. Siapa yang bertanya sekarang? Ya, sesuai aja mata pelajarannya, kemudian pasirnya. Bisa Kak? Yang penting Ibu dan Bapak tidak lupa akunnya ya. Coba sekarang lihat di asesmen siswa. Sok ayat tuh. Berkelanjutan usia anak. Ya, jadi dia Bu, kita mengerjakan proses itu mah bukan proses, tapi malah pemahaman dari masing-masing modul. Kalau proses nanti dari semua modul soal materi. Namun ada 5 modul berarti rangkuman dari semua 5 modul baru proses. Saya kan udah ada proses nama. Soalnya 5 modul aja. Kadang dia 5 modul berarti melakukan pelajaran sekaligus. Hari ini 5 modul hiji, besok misalnya modul kedua, 3 pas proses dilakukan lagi semana bukan jadinya. Nah ketika ibu mengerjakan proses, tadi kata saya, kalaupun ibu misalnya salah satu harus kembali mempelajari materi dari modul 1. Itu Bu dari makanya ketika kita melihat video, so perhatikan catat poin-poin yang penting. Ya. Ketika ibu sudah mengerjakan proses, nanti ada buat aksi nyata. Nah itu yang memang paling Korea mengerjakan namanya buat aksi nyatanya. Setelah membuat aksi nyata, baru ibu bisa mendownload sertifikat. Ya, baik sudah Bapak. Ya, memang ini sepertinya nanti harus kita lanjuti ke sekolah. Ya, kalau di sekolah kan tidak terlalu banyak. Ya, aktivitas berapa
Aduh, lumayan. Sal, boleh. Sok, biasa mengejar kuliah kata. Di bawah, coba kayu lantai di bawah. Ulangi. Ulangi licin, ulangi dari batu. Sok. Beres nah, beres nah. Ringkasan, berarti kan tinggal itu artinya renanya benar salah itu bisa barang. So, jangan dulu bertanya. Oh, jaga ke.